Perkenalkan, nama saya Jerry Pangestu. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Curug, dari Prodi HKI. Saya akan membahas tentang pemikiran filsafat Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai merupakan orang yang memiliki wawasan luas dalam bidang filosofi. Ia menggunakan metode elektrik dalam menyusun filsafatnya, yaitu dengan memadukan berbagai pemikiran-pemikiran sebelumnya dari Plato, Aristoteles, Plotinus, dan doktrin Islam. Pemikirannya juga berbeda dengan filsafat Al-Kindi, yang lebih menekankan pada aspek metafisik. Ia lebih menekankan pada tataran filsafat etika seperti Imam Al-Ghazali. Berikut ini adalah pemikiran-pemikiran dari filsafat Ibnu Miskawai. Menurut Ibnu Miskawai, kemawujudan pertama yang memancar dari Tuhan ialah inteligensi pertama yang sama dengan akal aktif. Ia kekal, sempurna, dan tak berubah karena pemancaran terus-menerus berhubungan dengannya dan kekal. Sedangkan sumber pemancaran itu kekal. Ia sempurna dibandingkan dengan yang lebih rendah daripadanya dan tidak sempurna dibandingkan Tuhan. Kemudian turunlah roh dari langit ke inteligensi. Selain itu, Ibnu Miskawai mencoba membuktikan bahwa ciptaan bermula dari ketidakadaan. Pertama, bentuk-bentuk saling menggantikan, tapi dasarnya tetap konstan. Dalam perubahan ini dari suatu bentuk-bentuk lain. Oleh karena itu, segala kemawujudan berasal dari ketiadaan. Filsafat ini selalu mendapat perhatian umum. Keistimewaan yang menarik dalam tulisannya ialah pembahasan yang didasarkan pada ajaran Islam dan dikombinasikan dengan pemikiran yang lain sebagai pelengkap, seperti filsafat Yunani dan Persia. Sumber pelengkap tersebut ialah sumber lain yang baru diambil jika sejalan dengan ajaran Islam. Akhlak, menurut Ibnu Miskawai, ialah suatu sikap mental atau keadaan yang mendorongnya untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan sebelumnya. Sementara itu, tingkah laku manusia terbagi menjadi dua unsur, yakni naluriah dan unsur kebiasaan dan latihan. Sebagaimana Al-Farabi, Ibnu Miskawai juga menginterpretasikan kenabian secara ilmiah. Usahanya ini memperkecil perbedaan antara nabi dan filsuf. Perbedaannya hanya terletak pada teknik memperolehnya. Filsuf mendapatkan kebenaran tersebut dari bawah ke atas. Daya indrawi naik ke daya khayal, dan menaik lagi ke daya pikir yang dapat berhubungan dengan menangkap kebenaran dari akal aktif. Sementara itu, Nabi mendapatkan kebenaran yang diturunkan dari atas ke bawah, yakni dari akal aktif langsung kepada Nabi sebagai rahmat Allah. Menurut Ibnu Miskawai, jiwa adalah jauhar rohani yang tidak hancur dengan sebab kematian jasad. Ia adalah satu kesatuan yang tidak dapat berbagi-bagi. Ia akan hidup selalu dan tidak dapat diraba dengan panca indera karena bukan jisim dan bukan bagian dari jisim. Ibnu Miskawai menguraikan bahwa manusia mempunyai tiga kekuatan yang bertingkat-tingkat, yaitu sebagai berikut. A. An-nafus al-bahimiyah, nafsu kebinatangan yang buruk. B. An-nafus al-sabu'iyah, nafsu binatang buas yang sedang. C. An-nafus an-natiqah, yaitu jiwa yang cerdas yang baik. Sifat buruk dari jiwa menunjukkan kelakuan pengecut, ujub, sombong, suka mengolok-olok, dan penipu. Sementara itu, dari jiwa yang cerdas menunjukkan sifat adil, harga diri, berani, dan pemurah. Mungkin hanya ini penjelasan tentang pemikiran filsafat Ibnu Miskawai. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.